Pemirsa, kita sampai di ujung acara. Kalau saya berbuat baik, maka saya merasa baik. Kalau saya berbuat buruk, saya pun merasa buruk. Itulah agama saya, Abraham Lincoln. Sekarang saya ingin belajar sejarah lagi dari Pak Anhar Gonggong tentang Pancasila, yang tentu saja dimulai dari BPU PKI ya, dan dilanjutkan oleh PPKI, dan kemudian juga akhirnya finalnya di tangan Komisi 9. Panitia 9. Panitia 9 itu 4 orang nasionalis Islami, 5 justru kiai-kiai, 4 adalah nasionalis. Nasionalis itu ya ada Hatta, Soekarno, Yamin, Subarjo, Ahmad Subarjo, dan non-Islam diwakili oleh A.A. Marabis. Artinya bahwa Pancasila yang lahir itu benar-benar dihasilkan oleh founder negara kita yang mayoritasnya adalah orang-orang yang beragama, dan tidak ada, malah PKI-nya nggak ada, adanya apa? Bukan PKI-nya nggak ada, nasionalis ada. Sekarang saya ingin bagaimana dengan nilai-nilai ajaran agama, tentu saja bukan nilai agama Islam toh yang ada di situ dalam sejarah BPU PKI, PPKI sampai ke Panitia 9. Silakan. Baik Pak Karni, terima kasih atas undangannya. Bapak Ibu semua, ketika saya mendapatkan informasi dan mendengar pernyataan dari Ketua BPIP ini, maka saya bertanya pada apakah benar dia yang mengatakan itu. Dan sebagai seorang profesor dan sebagai seorang ulama, kalau benar dia melakukan itu memang memedihkan. Bukan hanya menyedihkan, bahkan memedihkan. Karena apa? Tapi dengan catatan bahwa seperti itu tadi, bahwa kalau benar, ya. Nah, karena begini, sederhana aja Pak Karni. Republik ini dan dalam kerangka dasar negara Pancasila, yang menciptakannya adalah orang beragama. Satu. Lalu kemudian yang kedua, orang-orang itu adalah orang-orang terdidik, tercerahkan. Jadi ininya hebat, tapi ininya juga cair. Itu yang melahirkan Indonesia. Dan itu yang melahirkan Pancasila. Soekarno itu Islam. Hatta itu Islam. Dan ketika itu memang tidak ada orang yang tidak beragama. Karena PKI dilarang pada tahun itu. Jadi, dan persoalan antara nasionalis Islami dan nasionalis sekuler, istilah ini digunakan oleh Yamin, bukan saya. Ya. Itu sebenarnya udah selesai. Dalam arti lewat Piagam Jakarta, dan Piagam Jakarta ini ditolak oleh Latuhar Hari awalnya. Lalu kemudian datang utusan Indonesia Timur pada tanggal 17 sore ke Hatta dan mengatakan kalau pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah Piagam Jakarta, maka kami orang-orang Indonesia Timur akan keluar dari Indonesia. Terjadi perdebatan juga antara Hatta dengan wakil
Indonesia Timur ini. Nah, kemudian Hatta mengatakan begini, dan ini ada dalam buku, kalau Anda mau baca silakan, ada dalam bukunya Hatta, Memoir. Hatta mengatakan begini, oke, sebelum sidang tanggal 18 pagi, saya akan mengajak pemimpin-pemimpin Islam untuk mendiskusikan ini. Pagi tanggal 18, ini kata-kata Hatta. Saya ajak pemimpin-pemimpin Islam masuk dalam satu kamar dan saya memberitahu dan mendiskusikan hal itu. Apa hasilnya? Hatta mengatakan begini, kalau ini bukan persoalan yang demikian penting, maka tidak mungkin persoalan ini bisa diselesaikan hanya kurang dari 15 menit. Jadi hilangnya kata tujuh kata itu hanya diskusinya kurang dari 15 menit. Tapi ada tambahan kata dari Hatta. Apa? Ini adalah oleh karena kebijaksanaan dari pemimpin-pemimpin Islam. Itu kata-kata Hatta. Kata-kata Hatta bukan kata-kata saya. Gitu. Nah, artinya apa? Tetapi walaupun itu hilang, ada yang hebat sama Bung Karno. Di samping yang lain. Apa yang hebat itu? Ketika dekret presiden mau dibuat, terjadi persoalan juga. Persoalannya apa? Pertanyaan Nasution, bagaimana sikap NU yang dianggap sebagai mewakili orang Islam kalau presiden mengembalikan Undang-Undang Dasar 45 dengan dekret. Jadi Saifuddin Zuhri sebagai Sekretaris Jenderal Partai Nahdlatul Ulama dipanggil oleh Idham Khalid sebagai Ketua Umum NU, ditelepon dikatakan bahwa tolong datang setelah Bagda maghrib karena ada seorang jenderal sedang menunggu di rumah. Datang Saifuddin Zuhri, ternyata yang menunggu di situ adalah Jenderal Nasution. Ini ada dalam bukunya Saifuddin Zuhri, berangkat dari pesantren terbitan Kinta tahun 1974. Dikatakan begini, jadi Nasution ada di situ, begitu Saifuddin Zuhri datang, maka Nasution bertanya, apa pendapat NU atau bagaimana sikap NU kalau kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dengan dekret presiden? Idham Khalid mengatakan kepada Saifuddin Zuhri, Anda yang jawab. Jawab Saifuddin Zuhri kembali dengan bertanya juga, di mana tempat Piagam Jakarta di dalam dekret itu? Itu pertanyaannya. Maka Anda lihat kata pengantar terakhir, alinea terakhir, Piagam Jakarta masuk di situ. Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta adalah satu kesatuan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi sebenarnya tidak ada persoalan di situ. Sudah dikatakan dihilangkan tapi dikembalikan pada tahun 59 lewat dekret. Jadi tidak ada persoalan, Pak. Tidak ada persoalan. Rakyat harus ingat bahwa Soekarno itu memang adalah orang yang tidak pernah berhenti memikirkan bagaimana mempersatukan rakyat dan bangsa Indonesia ini. Itu fakta. Itu fakta. Semua pikirannya kalau Anda baca di Dari Revolusi, kalau Anda baca semua pidatonya, satu yang selalu dia katakan, Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga sekaligus adalah alat persatuan. Itu kata-kata Soekarno. Jadi orang mau apa dengan Pancasila itu? Kalau tidak ada Pancasila, dan Anda tahu, Soekarno menggali Pancasila, Hatta juga menggali Pancasila dalam pengertian setelah dia melihat itu, oleh karena apa?
Yang dihadapi adalah dua hal. Bangsa ini yang mau diciptakan adalah bangsa yang sangat majmuk. Satu. Yang kedua, bangsa ini yang terjajah adalah bangsa yang miskin. Dimiskinkan oleh kapitalis. Jadi artinya apa? Anda lihat sila-sila Pancasila itu jelas sekali di situ. Bahwa negara yang akan dibangun ini adalah menciptakan satu kehidupan bersama, maka semua sila-silanya sebenarnya tujuannya adalah persatuan. Lalu kemudian tujuan daripada membangun bangsa dan menjadi merdeka ini apa? Untuk menciptakan kesejahteraan. Dan Anda tahu apa definisi Soekarno tentang kesejahteraan? Silakan baca 1 Juni. Kalimat ini kalimat Soekarno, bukan kalimat saya. Prinsip kesejahteraan ialah tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Itu kata-kata Soekarno. Jadi kalau dalam konteks sekarang kesejahteraan itu tidak jalan, kemerdekaan ini memang bisa dikatakan masih timpang. Berdasar pemahaman Soekarno. Dan itu kalimat Soekarno. Yang saya katakan ini kalimat Soekarno, bukan kalimat saya. Nah, yang sering kita tidak sadari juga adalah tujuan kita merdeka apa? Selalu dikatakan masyarakat adil dan makmur. Tapi saya mau tanya kepada Anda semua, termasuk kepada yang pernah memerintah. Pernahkah Anda menerjemahkan apa yang dimaksudkan dengan masyarakat adil dan makmur? Belum ada pemerintah yang pernah menerjemahkan itu. Sampai sekarang 74 tahun kita merdeka, tidak ada yang menerjemahkannya. Padahal itu selalu dikaitkan dengan masyarakat adil dan makmur berdasar Pancasila. Kalimat itu semua ada. Nah, tetapi kembali tadi persoalannya adalah bagaimana kita memaknai dan mengimplementasikan yang namanya Pancasila ini oleh semua kita, termasuk oleh pemerintah. Oleh karena itu, memang apa yang dikatakan kalau benar, apa yang dikatakan oleh Profesor Ketua BPUP ini, BPIP adalah sesuatu yang kalau benar sangat-sangat tidak pantas untuk dikemukakan kalau dia lakukan itu, kalau dia katakan itu. Nah, saya ingin mengatakan begini sebagai penutup Pak Karni. Mari kita jangan lagi mempersoalkan antara agama dan Pancasila karena ini sudah selesai. Tidak ada lagi yang dipersoalkan. Yang harus kita persoalkan bersama adalah sampai seberapa jauh kita memenuhi apa yang disebut oleh Soekarno, kesejahteraan itu adalah prinsip di mana tidak akan ada lagi kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. 74 tahun kita merdeka, kemiskinan masih saja ada. Walaupun saya sadar bahwa tiap ada berkurangnya. Tetapi prinsipnya dalam Indonesia merdeka tidak akan ada. Bukan kata-kata saya, kata-kata Soekarno dalam 1 Juni lagi. Nah, sedikit juga saya ingin menyinggung kepada Anda. Apa yang terjadi tadi perdebatan. Indonesia itu memang diciptakan dengan dialog. Tapi tidak dengan dialog yang kayak bertengkar. Tidak. Sangat sopan mereka. Saya punya dokumen bagaimana para pemimpin kita berdebat sejak di BPUPK sampai kepada Badan Konstituante, betapa kalimat-kalimat yang keluar itu adalah kalimat yang menunjukkan bahwa mereka cerdas dan punya hati. Itu barangkali yang kita harus warisi. Salah satu
apalagi kalau kita sudah berpendidikan. Nah, dalam arti ini, maka saya ingin mengatakan kepada kita semua, baik yang ada di sini maupun yang ada di sana, mari kita melihat ke depan. Kita jangan mempertengkarkan persoalan-persoalan yang tidak perlu, tetapi yang sangat penting, apakah kita akan bisa bertahan pada tahun ketika kita berusia 100 tahun. Kalau kita terus bertengkar. Karena pertengkaran tidak akan berhasil memberikan apa-apa. Apa yang kita bicarakan sekarang, apakah pertengkaran antara Nabalin dengan ini akan menghasilkan apa-apa? Enggak tuh, rakyat hanya ketawa. Rakyat nggak ngerti. Kenapa? Rakyat nggak ngerti ya mereka Makanya, bertengkar. ya paling-paling dia melongo melihat itu. Apa yang terjadi? Nah, oleh karena itu, walaupun saya sadar Pak Karni, bahwa ini juga merupakan pendidikan buat mereka. Ini pendidikan juga, jadi Anda berjasa dengan mendidik rakyat. Betul, saya tidak muji Anda, tapi ini fakta. Seperti halnya ketika pergerakan nasional menjadikan media massa, surat kabar, itu sebagai alat pendidikan awalnya. Bukan sekedar berita-berita begitu, tetapi itu juga alat pendidikan. Nah, ini semua yang sebenarnya adalah seharusnya menjadi hal yang menjadi pegangan kita untuk menuju ke depan. Jadi Pancasila jangan hanya dilihat dalam konteks kekinian saja, tapi justru Pancasila adalah bersama kita untuk berjalan ke depan dan mewujudkan suatu masyarakat merdeka. Harus diingat, kita adalah bangsa merdeka. Kalau masyarakat yang kita ciptakan masih masyarakat feodalistis, kita tidak merdeka. Bukan masyarakat merdeka. Kalau pemimpin kita bersifat feodalistis, bukan pemimpin merdeka. Itu malah penindas rakyat. Nah, ini dan Pancasila diciptakan adalah untuk membebaskan kita dari keterjajahan, menjadikan kita bangsa yang punya harga diri sebagai bangsa merdeka. Itu tujuan Pancasila dan itu tujuan kita merdeka. Saya kira saya sudah terlalu panjang bicara. Terima kasih atas perhatiannya. Sejarawan kita. Sekarang kata penutup dari Profesor Mahfud Menko Polhukam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Karni Ilyas dan para narasumber serta para pemirsa di seluruh Indonesia atau dimanapun berada. Topik ILC malam ini adalah agama musuh besar Pancasila dalam kalimat tanya. Maka jawabannya Pancasila itu tidak bermusuhan dengan agama. Agama bukan musuh besar Pancasila karena nilai-nilai Pancasila itu bersumber juga dari nilai-nilai keagamaan yang kemudian dikristalisasikan menjadi ideologi, sehingga nilai-nilai agama itu masuk di dalam Pancasila. Kemudian Pancasila memberi peluang atau melindungi atau memberi proteksi terhadap penganut agama untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing, yang selain diatur sebagai ideologi juga diatur sebagai dasar negara. Ideologi negara dan dasar negara dalam pengertian praktisnya itu berbeda. Satu. Nah, untuk itu maka kita lihat bagaimana hubungan antara negara dan agama yang sebenarnya merupakan cerita lama ini, merupakan perdebatan lama, kita buka kembali. Jadi begini, ini bisa dilacak dengan salah satu episode perkembangan sejarah kita di akhir tahun 30-an. Ketika Bung Karno mula-mula Bung Karno itu mengusulkan negara Indonesia itu adalah negara sekuler total. Yang kemudian sesudah berdebat dicapai kompromi menjadi negara tidak sekuler tapi juga tidak negara agama.
Jadi pada akhir tahun 30-an itu, pada tahun 1938 melalui majalah Panji Islam, Bung Karno menulis artikel yang mengagetkan ketika Bung Karno itu menulis apa sebab Turki memisahkan agama dari negara. Yang isinya itu dia mengusulkan kalau Indonesia merdeka kelak, kata Bung Karno, Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau agama ingin maju harus dipisahkan dari negara, kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Itu tulisan Bung Karno yang kemudian disusul dengan tulisan lain, ya, memudahkan pengertian Islam. Kemudian masyarakat onta dan masyarakat kapal udara, itu tulisan Bung Karno yang menginginkan agar Indonesia itu menjadi negara sekuler penuh. Tahun 38. Pandangan Bung Karno ini kemudian dibantah oleh Nasir dengan tulisan yang juga sama cerdasnya ketika dia menulis beberapa artikel, diantaranya Cinta Agama dan Cinta Tanah Air. Menulis juga artikel Ikhwanus Sofa. Menulis juga artikel Islam dan Akal Merdeka. Kemudian artikel Arti Agama dan Negara atau Arti Agama dalam Negara, yang pada intinya Nasir berpendapat sebaliknya. Justru negara kalau ingin maju dan demokratis karena mayoritas penduduk Islam dan Islam itu mengatur semua segi kehidupan secara kafah, maka negara ini harus menjadi negara Islam, kata Nasir. Kedua tokoh ini tulisannya sangat bagus, sangat cerdas. Nah, pemikiran yang muncul dari polemik akhir tahun 30-an itu terus menjadi perdebatan sampai di tahun 45 ketika BPU PKI dibentuk, terjadilah perdebatan di sidang-sidang BPU PKI pertama, terjadi panitia 9 seperti tadi diceritakan kisahnya oleh Mas Anhar Gonggong, yang kemudian melahir kesepakatan Indonesia ini bukan negara agama, tetapi juga Indonesia bukan negara sekuler. Kata Bung Karno, negara ini adalah negara apa? Kesepakatan, modus vivendi. Bahwa negara ini ya bersumber dari nilai-nilai agama, pedoman-pedoman hidup dan ideologinya serta konstitusinya, tetapi juga tidak memberlakukan hukum agama. Agak rumit memahaminya begini. Negara yang seperti ini oleh disertasinya Tahir Asari disebut negara religious nation state. Religious nation state itu artinya negara kebangsaan yang berketuhanan. Negara diilhami, diinspirasi oleh nilai-nilai agama tetapi tidak memberlakukan hukum agama tertentu. Tetapi negara melindungi penduduk dan rakyat yang ingin melaksanakan ajaran agamanya masing-masing. Itulah religious nation state. Jadi tidak mungkin Pancasila itu bermusuhan dengan agama. Pancasila dan agama itu kawan dekat, saling mengisi, saling bersumber. Gitu. Nah, di dalam teorinya Friedrichs ketika dia menulis buku tentang administration in prismatic society, dia mengatakan yang kemudian dikutip oleh disertasinya Nur Hasan Ismail ketika menulis tentang hukum agraria, itu dikatakan begini, negara Indonesia itu adalah negara prismatik, yaitu titik tengah antara dua konsep yang semula bertentangan, diambil nilai-nilainya yang bagus ketemu di tengah, berprisma di tengah lalu memancar. Itulah Pancasila. Nilai agama masuk, nilai sekuler masuk, ketemu di sini, lalu terjadi di situ religious nation state. Suka atau tidak suka, itulah kalau mau pakai konsepsinya atau teori prismatik. Nah, oleh sebab itu, negara yang seperti itu kalau dari sudut pandangan Islam disebut Darul Mithaq, negara kesepakatan, atau Darul Ahdi Wasyahadah menurut Muhammadiyah, atau modus vivendi, kesepakatan luhur, di mana semua pemeluk agama dilindungi oleh negara
untuk melaksanakan hak asasinya sebagai pemeluk agama. Nah, itu tentang konsep hubungan negara dan agama yang jika ditinjau dari sudut hukum dan politik ingin difahami secara proporsional. Negara ini tidak anti agama. Agama juga tidak anti Pancasila. Satu. Nah, sekarang bagaimana penuangannya di dalam hukum? Saya tadi katakan ideologi negara dan dasar negara itu di dalam praktis implementatif kehidupan kita berbangsa dan bernegara itu berbeda. Pancasila sebagai negara itu melahirkan aturan-aturan hukum yang mengikat, yang dibuat oleh negara. Sedangkan Pancasila selain sebagai dasar negara melahirkan berbagai pedoman hidup yang bukan hukum, seperti kesepakatan, seperti pandangan hidup, pedoman pergaulan, gotong royong dan sebagainya. Itu tidak harus menjadi hukum. Tapi kalau Pancasila sebagai dasar negara itu melahirkan aturan hukum yang bentuknya adalah peraturan perundang-undangan. Lah dari mana hukum itu dibuat? Nah, nilai-nilai agama, berbagai agama itu tadi, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, aliran kepercayaan budaya, itu bergabung dalam sebuah proses eklektisasi. Nilai agama, Hindu, apa ini apa, bergabung, digodok itu dalam proses eklektik, lalu keluarlah hukum nasional. Namanya hukum Pancasila. Konsep hukum Pancasila itulah lahir dari ya Islam, ya Hindu, ya Kristen bertemu di DPR, di situ menggodok sebuah hukum yang disepakati bersama, sehingga kemudian hukum yang berlaku itu adalah produk dari nilai-nilai agama yang berbagai macamnya itu bersama budaya adat dirapatkan, dimusyawarahkan, diproses legislasi, kemudian lahir hukum nasional. Sehingga kemudian bentuk hukum yang berlaku itu lalu ada dua, Bang Karni. Satu, hukum publik. Itu adalah hukum yang berlaku sama bagi semua warga negara, agama apapun, suku apapun, ya, daerah manapun. Itu sama hukumnya, hukum publik. Misalnya hukum tata negara. Yang berlaku itu hukum tata negara kita. Hukum lingkungan, ya hukum lingkungan kita. Bukan hukum lingkungan Islam, hukum lingkungan Kristen, hukum tata negara Kristen. Bukan, ini hukum tata negara Indonesia. Hukum tata negara berdasar Pancasila itu lahir dari proses eklektik, semua agama masuk di situ. Hukum pidana masuk di situ. Suka atau tidak suka, hukum pidana kita itu adalah hukum publik yang berlaku hukum nasional, disetujui melalui proses eklektisasi. Eklektisasi itu ngadon, mencampur. Misalnya Anda membuat donat, ada tepungnya, ada gulanya, ada airnya, ada mericanya, diadon, lalu jadilah donat sebagai produk. Itulah produk hukum nasional, sebagai produk eklektisasi dari negara Pancasila yang dengan agama itu sama sekali tidak bermusuhan. Sama sekali tidak bermusuhan. Nah, adapun hukum perdata, saya tadi katakan hukum negara itu tidak memberlakukan hukum agama di dalam hukum publik. Tapi hukum perdata itu berlaku dengan sendirinya selama pemeluknya mau. Oleh sebab itu orang mau naik haji, ya naik haji aja. Itu tidak dilarang oleh negara, malah dilindungi kalau Anda mau naik haji. Tapi negara tidak boleh mewajibkan orang naik haji, karena orang naik haji itu adalah hukum agama. Tapi kalau orang mau naik haji, mau umroh, negara wajib melindungi dia sebagai warga negara. Orang mau sholat di masjid harus dilindungi keamanannya. Orang mau sholat di gereja harus dilindungi keamanannya. Tetapi orang tidak wajib ke gereja. Orang tidak wajib ke masjid. Cuma kalau orang mau, negara wajib melindungi. Itulah implementasi hukum, penuangan hukum secara proses eklektik di dalam tata hukum kita. Sehingga sebenarnya kita tidak perlu ribut-ribut. Satu, agama itu tidak bertentangan dengan negara. Yang kedua, hukum kita yang sifatnya personal, peribadatan, itu berlaku tanpa harus dijadikan perda, tanpa harus dijadikan undang-undang. Itu berlaku dengan sendirinya. Coba, Anda mau beribadah, tidak perlu undang-undang, beribadah aja. Mau ke majelis taklim aja, tidak usah pakai undang-undang segala. Itu boleh di dalam negara. Nah, oleh sebab itu maka saya ingin menyingkat
presentasi saya ini, pendapat saya ini, dengan sekali lagi masuk kepada simpulan hubungan antara negara dan agama di Indonesia dipandang dari optik hukum dan optik politik, bahwa negara tidak memberlakukan hukum agama, tetapi negara memproteksi pemeluk agama untuk melaksanakan ajarannya, di mana hukum publiknya diatur secara sama berdasar proses ijtihad yang eklektik, hukum privatnya berlaku masing-masing tanpa saling mengganggu dan penuh toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, akhirnya berakhir juga diskusi yang cukup panjang dan cukup panas. Saya mohon maaf kalau tadi ada adegan yang tidak patut ada dalam diskusi kita malam ini. Dan semoga bermanfaat. Kami diskusikan, Anda yang menyimpulkan. Kita ketemu di ALC yang akan datang.